Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas dari ujian akhir semester. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raja Fitra SE dengan nomor induk mahasiswa 230201020053. Program studi manajemen PJJ. Pada kali ini, presentasi yang saya bawakan terkait mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SSTNK, SHMM. Baik, izin saya memulai presentasi saya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Presentasi ini akan membahas pentingnya Pancasila dalam membentuk dan mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Latar belakang dari presentasi ini atau dari permasalahan yang diangkat adalah dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, pengembangan ilmu pengetahuan menghadapi tantangan baru. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran krusial dalam mengarahkan pengembangan ilmu yang etis dan bertanggung jawab. Contohnya, dalam pengembangan teknologi AI atau kecerdasan buatan, Pancasila dapat menjadi panduan etis bagi teknologi ini agar tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat kita lihat dari kelima sila yang ada di Pancasila tersebut, seperti sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adalah mendorong pengembangan ilmu yang berakhlak dan bertanggung jawab. Contohnya penelitian sel punca yang memperhatikan aspek etika dan nilai-nilai religius. Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Maknanya di dalam permasalahan ini adalah memastikan ilmu bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Contohnya pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan. Sila ketiga, persatuan Indonesia itu dapat bermakna sebagai mendorong kolaborasi lintas budaya dalam riset. Contohnya adalah proyek riset bersama antar universitas di berbagai daerah Indonesia dengan berlatar belakang budaya, ras, suku, dan agama. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan itu bermakna menekankan proses pengembangan ilmu yang demokratis dan melibatkan masyarakat. Contohnya pelibatan masyarakat dalam riset-riset sosial dan kebijakan publik. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah memastikan hasil ilmu pengetahuan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, baik dari tingkat bawah, menengah, dan atas. Contohnya pengembangan teknologi tepat guna untuk daerah terpencil. Urgensi Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu adalah Pancasila sangat penting dalam pengembangan ilmu, ya, karena pertama itu adalah menanamkan etika dan moral dalam riset. Contohnya, pedoman etik penelitian yang memperhatikan hak dan martabat subjek penelitian. Yang kedua, memperkuat kemandirian bangsa. Contohnya, pengembangan vaksin COVID-19 yang baru-baru ini telah dilakukan oleh ilmuwan Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah riset riset tentang energi terbarukan untuk mengatasi krisis energi. Kemudian alasan diperlukannya Pancasila dalam pengembangan ilmu untuk mencegah penyalahgunaan ilmu. Contohnya adalah mencegah pengembangan senjata biologi yang berbahaya, kemudian membangun budaya ilmiah yang luhur, contohnya mendorong integritas akademik dan menghindari plagiarisme. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia, contohnya dengan program beasiswa riset yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kemudian sumber historis, sosiologis, politis. Pancasila berakar dari sejarah, masyarakat, dan sistem politik Indonesia.
Historis, Pancasila lahir dari perjuangan kemerdekaan. Contohnya itu perumusan Pancasila oleh para founding fathers kita, termasuk Bapak Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama kita. Kemudian sosiologis, Pancasila merefleksikan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Contohnya nilai gotong royong dalam kehidupan kita sehari-hari, bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Yang terakhir adalah politis, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Contohnya Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Permasalahan yang dihadapi adalah beberapa tantangan dalam penerapan di Pancasila ini adalah yang pertama kurangnya kesadaran tentang nilai Pancasila dalam riset. Contohnya peneliti yang lebih fokus pada aspek teknis daripada etika. Kedua, kesenjangan antara nilai dan praktik. Contoh riset yang tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Yang ketiga, konflik nilai dengan tren global. Contohnya dilema dalam penerapan teknologi yang bertentangan dengan nilai lokal. Kemudian cara mengatasi permasalahan ini adalah ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, meningkatkan pendidikan Pancasila di kalangan akademisi. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Universitas Cyber Asia ini adalah mata kuliah wajib pendidikan Pancasila di setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, mendorong penelitian berbasis Pancasila. Contohnya hibah riset khusus untuk tema-tema yang sesuai nilai Pancasila. Ketiga, sosialisasi dan advokasi. Contohnya seminar, workshop, webinar, dan pelatihan yang lainnya tentang etika penelitian berbasis Pancasila. Keempat, atau yang terakhir adalah evaluasi dan monitoring berkala. Contohnya audit etik pada lembaga-lembaga penelitian yang membahas atau eh, membahas dan meneliti tentang Pancasila dan mengembangkan teori Pancasila. Kemudian kesimpulannya adalah presentasi tentang Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga panduan etis dalam pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan memiliki peran yang penting dalam membangun bangsa Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Kemudian rekomendasinya adalah pertama pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum di tingkat pendidikan baik tingkat siswa sampai dengan mahasiswa sampai dengan tingkat PhD atau doktor. Kemudian penelitian terapan uh, bisa dapat meningkatkan jumlah penelitian terapan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga pengetahuan dapat memberikan solusi bagi bangsa secara nyata. Kemudian penguatan lembaga dan kolaborasi serta emosinya bersinergi, membangun kolaborasi dan sinergi antar stakeholder seperti pemerintah, akademisi, peneliti, dan masyarakat untuk mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan Pancasila. Baik, terima kasih presentasi saya tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga bisa dapat Bapak terima sebagai tugas ujian akhir semester saya kali ini. Link YouTube akan saya sertakan setelah saya upload video saya ini di akun YouTube. Baik, terima kasih saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.